Istimewa Yogyakarta merupakan provinsi yang memiliki banyak peninggalan sejarah. Salah satunya adalah candi. Candi-candi yang ada di Yogyakarta ada yang sudah berada di permukaan, namun masih ada yang terkubur material hasil erupsi Gunung Merapi. Candi Ijo merupakan candi Hindu dan menjadi candi tertinggi di Yogyakarta. Dibangun sekitar abad ke-9, terletak di selatan kompleks Istana Ratu Boko. Candi Ijo berdiri dengan gagahnya di ketinggian 400 meter di atas permukaan laut. Pada Candi Ijo masih terdapat beberapa bagian kompleks candi yang masih terkubur dan saat ini sedang dilakukan proses pencarian. Candi-candi yang terpendam di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta disebabkan oleh aktivitas Gunung Merapi di masa lampau. Gunung Merapi itu adalah salah satu gunung yang paling aktif di dunia. Jadi dia mempunyai letusan yang reguler, istilahnya ya, reguler atau terus menerus gitu ya. Sejak terbentuknya Merapi awal, yaitu 400.000 tahun yang lalu sampai sekarang. Misalnya ada letusan Merapi tahun 1700-an misalnya ya, atau 1800-an. Letusan Merapi itu dia mengarah bisa ke Jogja atau ke Magelang atau ke Boyolali. Jadi di sekitar Merapi itu jika Gunung Merapi meletus, maka material-material vulkaniknya akan terbang dan menutupi kota-kota sekitarnya. Dan yang terdampak paling banyak letusan Merapi itu adalah tentu di sekitar kaki Merapi. Antara lain adalah di mana daerah-daerah tersebut ada desa-desa, perkampungan-perkampungan, dan di dalam perkampungan-perkampungan desa-desa yang kuno itu pastinya juga ada peninggalan-peninggalan zaman dahulu, yaitu berupa candi-candi. Artinya apa? Bahwa itu indikasi bahwa candi tersebut sudah terkubur. Terkubur oleh apa? Terkubur oleh material vulkanik, yaitu berupa pasir dan berupa debu vulkanik. Nah, sumbernya dari mana? Ya, pasir dan debu vulkanik itu sumbernya dari gunung api yang aktif di sekitar candi-candi yang terkubur, yaitu adalah Gunung Merapi. Awal mula dibangunnya Candi Ijo pada abad ke-9 yang kemudian ditemukan oleh seorang administrator pabrik gula berkebangsaan Belanda. Dinamakan Ijo itu berdasarkan penyebutan masyarakat setempat karena candi ini berada di Bukit Ijo. Candi ini ditemukan pertama kali oleh H.E. Durpal, yaitu seorang administrator pabrik gula di Sorogeduk sana. Dia waktu itu mencari lahan untuk perkebunan tebu pada tahun 1886 Masehi. Selanjutnya diadakan penelitian-penelitian oleh ahli dari Belanda. Berdasarkan kegiatan studi teknis yang dilakukan oleh Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala pada tahun 1999, di kompleks Candi Ijo ini ada 17 struktur bangunan dan terdapat 11 teras. Dan teras yang paling tinggi itu teras 11, itu ada 4 buah bangunan. Teras 9 ada sebuah bangunan, teras 8 ada 7 bangunan,
teras 5 ada 3 bangunan, teras 4 ada 1, dan teras 1 ada 1 bangunan. Untuk membantu proses ekskavasi dapat dibantu oleh metode geofisika, salah satunya adalah seismik refraksi. Untuk kegiatan pencarian data, saya kira perlu juga, walaupun kita tetap harus mengadakan tes, tapi setidaknya kita bisa lebih tahu awal. Oh, di sini mungkin seperti itu ya maksudnya, ada oh di sini ada batuan, seperti itu toh yang dimaksud. Nah, itu mungkin bisa kita setidaknya lebih cepat untuk menentukan. Setidaknya dengan hasil studi geofisika tadi, oh di sini ada struktur batu umpamanya seperti itu, bisa kita tindak lanjuti dengan cara ekskavasi. Setidaknya bisa menghemat untuk menentukan lokasi yang mau digali, sebab proses ekskavasi itu perlu waktu yang lama. Begitu pula dengan ahli geologi yang meyakini bahwa metode seismik refraksi mampu untuk membantu proses ekskavasi. Saya yakin ya, saya pribadi yakin masih banyak candi-candi yang terkubur yang belum tersingkap di sekitar Jogja atau Magelang ya. Jadi kita sebenarnya membutuhkan selain laporan-laporan dari masyarakat, apabila mereka menemukan artefak 1 atau 2 harus dilaporkan juga kepada pihak yang berwenang. Selain itu bisa diadakan riset untuk melakukan pengukuran untuk mendapatkan gambaran di bawah permukaan. Jadi pengukuran yang saya maksud adalah pengukuran geofisika ya. Jadi pengukuran geofisika itu bisa kita lakukan di tempat-tempat yang diperkirakan ada candi ya. Kemudian kita akan mengetahui struktur bawah permukaannya. Jangan-jangan di situ akan muncul satu anomali tertentu yang menunjukkan misalnya adanya stupa, adanya badan candi atau pondasi candi, sehingga sebelum penggalian lebih baik kita membuat image bawah permukaan dengan baik, sehingga target penggalian akan tepat. Dalam ekskavasinya diperlukan beberapa rekayasa pencitraan bawah permukaan yang sebagian besar didukung oleh metode geofisika. Rekayasa pencitraan ini diperlukan oleh ahli-ahli arkeologi untuk memetakan lokasi keterlambatan runtuhan candi, permukaan tanah asli candi, pola robohan candi, posisi candi, dan sebagainya. Salah satu metode seismik yang bisa digunakan adalah seismik bias, sering disebut sebagai seismik refraksi. Seismik bias mampu mencitrakan pelapisan tanah dalam bentuk nilai cepat rambat gelombang seismik. Tanah yang keras akan memiliki cepat rambat gelombang seismik yang besar, dan sebaliknya tanah yang lunak akan memiliki cepat rambat gelombang yang kecil. Hasil citra pelapisan ini akan membantu menafsirkan kedalaman lapisan tanah asli yang lebih padat dibandingkan tanah penutupnya. Laboratorium Geofisika UGM melakukan penelitian menggunakan metode seismik refraksi di area Candi Ijo. Dalam proses pencarian candi, kami dari Laboratorium Geofisika melakukan upaya dengan mempersiapkan tim. Sebelum ke lapangan, kami berdiskusi tentang lokasi yang akan kita tuju, desain survei yang akan kami gunakan, hingga akhirnya menentukan titik-titik tepat di mana kami akan melakukan pengukuran di lapangan.
Setelah semua siap, desain survei, peralatan, dan semuanya siap, kami ke lapangan. Kami mengunjungi titik yang akan kami tuju, dan di sana kami melakukan pengukuran untuk mendapatkan data yang kita inginkan. Pada teras ke-8 Candi Ijo yang saat ini sedang dilakukan ekskavasi dan pemugaran, dilakukan pengukuran metode seismik refraksi. Ya, saat ini kita berada di teras ke-8 Kompleks Candi Ijo. Lebih tepatnya berada di sebelah barat dari candi dengan kode G. Tepat di sebelah barat candi dengan kode G tersebut ada struktur cagar budaya yang diberi nama kode H. Nah, dahulu kita pernah mengungkapkan struktur tersebut. Namun pada waktu dahulu hanya data tentang denah dari struktur batur tersebut, dan kita belum mengetahui data dari kedalaman dari batur H. Nah, oleh karena itu sasaran untuk kegiatan kali ini berada di area batur H, karena untuk mengetahui kedalaman dari struktur, kemudian juga batu penyusun hingga lapis keberapa, dan juga kalau bisa lebih dalam mungkin bisa mengetahui bedrocknya itu, karena kontur dan bentang lahan dari Kompleks Candi Ijo mayoritas berupa bedrock. Nah, itu. Saya bertugas untuk memastikan posisi yang diambil adalah tepat, memastikan posisi geofone terpasang dengan baik, dan melakukan koordinasi kepada semua tim agar semua berjalan dengan sesuai tujuan. Sebagai operator, saya bertugas untuk memastikan data yang diambil sudah baik. Sebagai antarmen, bertugas sebagai pembuat sumber getaran. Dari data seismik refraksi, kemudian diolah dan diinterpretasi, hasilnya dapat digunakan untuk mengetahui di mana letak candi yang masih terpendam, sehingga memudahkan proses ekskavasi. Yogyakarta masih menyimpan banyak misteri peninggalan sejarah candi yang masih terpendam dan masih perlu untuk diulik. Istimewanya Yogyakarta tak hanya embel-embel saja, namun istimewa dari segala aspeknya.